kada sadar itu sebuah kesalahan, lalu sulit minta ampunnya. Karena sulit minta ampunnya, Allah pun kada mampuni. Warawa jama'atun wa sahahahu. Napa bunyi riwayatnya? Annal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Seorang yang beriman bila ia menggawe dosa, satu dosa dzamban, belum bertaubat, maka dosa tersebut menjadi titik hitam di hatinya. Nah, jadi kita karena gawe pulang, titik hitam pulang di hatinya, lalu jadi kita hati itu tertutup oleh karatnya dosa. Nah, fa in taba, tapi mudahnya mau bertaubat, wa naza'a itu jadi kita stop, sama mana mencabut aja kita stop, wastaghfara, lalu minta ampun, sukila minha. Nah, maka yang titik hitam tadi sukila, artinya dihampalas seorang ya kita. Bersih pula. Gitu. Jadi jangan mahadang model kayak tatuyuk titik hitam tuh jangan. Bibi ada titik hitam langsung zadat bertambah pulang titik hitam tadi. Hatta yaghlika biha qalbuh, sehingga teballah dengan titik hitam itu oleh hatinya. Kandal ya kita titik hitam tadi. Lalu kayak bertagar ya kita, kada kelihatan lagi warna asli, tagarnya hibak. Falidzalika ranul ladzi dzakarallahu bi kitabih. Nangka itulah ran itu ya tagar, karatan di kita, yang mana Allah menyebut dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran ini kalla bal rana itu menutupi oleh karat, oleh tagar, ala qulubihim, menutupi atas hati orang-orang yang memaksiat, makanu yaksibun, oleh dosa kanu yaksibun yang mereka kerjakan. Jadi secara hukum sabab lah dosa ini menjadi penyakit bagi hati kita. Arti penyakit ini ya nuktah saudau tadi titik hitam, betaba satitik, lalu kandal aja kita. Nah, itu dosanya terbagi dua, karena ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa zahir anggota 7, dosa batin jadi dosa hati, kayak riya, ujub segala macam. Nah, makanya bila orang berpenyakit hati berarti dia membawa dosa ke mana-mana. Kalau dosa anggota tubuh itu bisa terhenti dengan sebab berpindah tempat. Di sininya misalnya berjudi, imbahnya boleh ke rumah ambil berjudi. Tapi kalau hati yang sombong itu kemana-mana, ada terus dosa tadi di bawahnya. Nah, ini aja kita yang kada katitikan tuh yang hirang ini lah. Nah, maka inilah yang disebut ya kita hijab lawan Allah. Jadi orang yang sombong tuh selalu terhijab dengan Allah. Apa yang menghijab dosa sombongnya itu? Nah, kayak itu juga lawan dosa-dosa yang lain, hasad misalnya. Nah, ini. Jadi lalu kada kehitungan titik itu kayak mesin jahit aja lagi titik menitik ya kita. Nah, gitu. Jadi biar kayak apa aja tingginya ma'rifat tetap terhijab oleh Allah Taala. Gara-gara dosa tadi. Sebab dosa itu diulah Tuhan sabab. Secara hakikat Allah yang menghijab, cuma sababnya ada. Nah, apa sababnya orang terhijab? Ya dosa. Hati itu sebenarnya nangkaya cermin yang terang. Selalu memantulkan apa yang dilihat, apa yang bila inya dianuakan cahaya, cermin itu langsung memantul. Artinya bersih ya kita. Nah, apabila Allah tuh misalnya bagawi, langsung jauh orang tuh melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena seperti cermin bersih ya kita. Cuma bila inya tadi cermin tadi tabal lawan yang titik hitam tadi, lalu ya kita kada kelihatan lagi. Asalnya model kayak sama-sama. Kada kelihatan lagi ya kita kandalnya. Sakahandak luar biasa bersungguh-sungguh bercermin, tapi naranya cerminnya hitam, kaulah kelihatan yang bercermin tuh kada kelihatan ya kita. Bersih dulu cermin, bersih kelihatan ya orangnya. Nah, paham lah pian. Nah, ada paham lawan. Kita nih bercermin hendak melihat muka kita ya kada. Tapi kalau cerminnya penghirang, kada lalu memantulkan cahaya karena hitam. Nah, hitam ini ya dosa kita tadi. Nah, kata kalau kita melihat mana hidungku kada kelihatan aja, mana mataku aja, cerminnya bersih. Nah, sama nang kayak hati kita, mana kebaikan Allah kada kelihatan. Oh, hati kita yang rigat.
Nah, hati kita yang rigat. Yang merigati hati ini dua lah, dosa anggota 7 zahir nih, mata, telinga, batis, kemaluan, parut, muntong, dan dosa hati yang di hati, yang batinnya kita. Orang yang berdosa zahir anggota 7 itu mudahnya minta ampun, makanya mudah diampuni Tuhan, karenanya mudah mengetahui itu salah. Tapi kalau dosa yang terbit dari hati ini sulitnya minta ampun, makanya Allah sulit mengampuni, karenanya jarang mau minta ampun, karenanya kada sadar nih itu sebuah kesalahan. Kayak sombong, bilainya kada belajar ilmu tasawufnya menganggap sombong tuh lifestyle, gaya hidup. Mun kada sombong garing. Gaya hidupnya kita memang gaya hidup orang sugih, parasanya wajar sombong. Orang pintar, cerdas, apalagi cendekiawan, parasanya wajar sombong. Jadinya kan tapi mau kada bakawan orang bungo dah hakun. Orang sugih bakal orang miskin tapi hakun gedenya cangang ngada hakunnya. Beli di parakit apa lo? Nah, misal kayak itu tuh. Jadi ada alasan untuk sombong. Nah, dan inya kada sadar itu sebuah kesalahan. Lalu sulit minta ampunnya. Karena sulit minta ampunnya, Allah pun kada mampuni. Sehingga dosanya tadi tabawa ka mati. Nah, maka itu sampai-sampai para ulama memadahkan, tapi ini bagian jahil malah jadi ulama nih. Hampir-hampir dosa yang ada di hati kada terampunkan tabawa ka mati. Tapi dosa zahir biasanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena inya sadar itu salah. Semaling-malingnya manusia tahu aja itu kesalahan bian. Adanya wayahnya minta ampun, karenanya tahun itu salah. Nah, kadang kada perlu sekolahnya mempelajari bahwa maling itu salah, baju juntan itu salah, kada perlu harus sekolah kemudian kayak masuk pesantren dulu, kada perlu 10 tahun dulu. Tapi kalau urusan hati ini perlu didikan. Nah, perlu didikan ya kita, perlu konsentrasi khusus. Oh, kayak itu tuh ya kita, perlu intelijen yang khusus. Makanya iblis kada terampunkan karena penyakit hati, dosa hati. Nabi Adam diampuni karena dosa zahir. Maha suci. Bukan berarti dosa secara mutlak dosa, cuma itu hikmah. Artinya pelajaran bagi kita. Nah, sebab gawian Nabi itu wajib, sunnah-sunnah wajib, kada ada menggawi dosa. Cuma itu hikmah bagi kita. Nabi Adam karena urusan perut, nah, lalu gugur jadi kita derajat sidin ke bawah. Tapi itu jadi hikmah. Cakanya sidin kada melanggar, kada daan kita nih juga. Nah itu tuh, paham lah tuh, makanya hikmah aja kita. Paham lah. Kada daan kita ujar orang yang sebagian memaham. Ada juga yang memadahkan orang yang meniwas. Ini Nabi Adam bang aja. Makanya kita ini sakit di bumi. Coba cakap sidin bahari, bujur-bujur aja, bujur harus saja. Maha-siasinya Tuhan. Kita ini beratan di surga aja, amun nyawa di surga aja kita. Tang sidin aja berduaan. Paham lah. Nah, jadi hikmah, jangan suka menyalahkan aja kita. Nyada nangka itu berpendapat cakanya kada Nabi Adam nih ya, beratuan kita ini salah. Kita ini bisa di surga berdataan ya, iya jadi kita amun sidin banakan di surga, tang sidin berduaan aja di surga. Paham lah dulu. Nah, jadi hikmahnya itu ganal, lalu ada penghuni bumi ini nih itu kisahnya. Cuma diambil pelajaran, dosa zahir biasanya mudah Allah mengampuni. Dosa batin itu sulit. Karena orangnya jarang mau minta ampun. Nah, kecuali orang yang dapat petunjuk. Kita dapat petunjuk. Wa Tirmidzi meriwayatkan wa hasanahu, sidin mendakan itu hadis sahih, annallaha yaqbalu taubatal abdi man lam yugargir ay tablughu ruhuhu hulqumahu. Nah, Allah akan tetap menerima taubat hamba selama malam yugargir. Selamanya belum sakaratil maut ya kita gitu tuh. Yang angah-angah tuh juga. Wah, jadi parak mati sudah. Nah, ai maksudnya tablughu ruhuhu hulqumahu. Sampai ruhnya kepada hulqumnya. Nah, selama belum sampai ruhnya ke hulqum, Allah masih mau menerima taubat seorang hamba.